Apa jadinya jika ada buku ajaib di mana jika nama orang dituliskan di dalam buku itu, maka orang yang dimaksud akan mati? Hai, selamat datang di channel alur cerita film Xenomazi Recap. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film Death Note yang rilis pada tahun 2006 lalu. Film ini dibintangi oleh Tatsuya Fujiwara dan Kenichi Matsuyama. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Death Note. Light Yagami adalah seorang mahasiswa hukum yang cukup pintar. Light mempunyai keluarga yang menyayanginya serta pacar yang cantik yang bernama Shiori. Namun, sebulan yang lalu, kehidupannya berubah. Di suatu malam, Light berhasil menghack database kepolisian. Light penasaran ingin mencari tahu apakah para kriminal menerima hukuman yang setimpal. Light terkejut karena ada banyak penjahat yang kasusnya ditutup dan tidak mendapatkan hukuman setimpal. Akibatnya, para kriminal itu masih berkeliaran di luar sana. Untuk membuktikan temuannya ini, Light membuntuti salah seorang kriminal yang tidak dihukum karena kasusnya ditutup yang bernama Takuo Shibuimaru. Di dalam bar, Light sangat marah ketika mendengar Takuo menganggap kejahatannya sebagai suatu yang remeh karena korbannya ketakutan dan tidak ada yang berani menjadi saksi. Sadar ada yang mengamati mereka, Takuo mengancam Light yang ketahuan menguping. Light pun keluar dari dalam bar. Dia membuang buku kuliahnya tentang hukum. Light merasa percuma ada hukum jika masih banyak penjahat yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Di tengah jalan, Light menemukan sebuah buku yang secara aneh tidak basah walaupun sedang turun hujan. Buku itu bertuliskan Death Note atau buku catatan kematian. Light pun membawa buku itu pulang. Di halaman pertama, ada beberapa petunjuk tentang cara penggunaan buku itu. Di situ tertulis, siapapun yang namanya tertulis di dalam buku itu akan mati. Awalnya Light tidak percaya. Di layar televisi, Light melihat sebuah berita tentang pembunuhan dengan tersangka yang bernama Yosuke. Light pun iseng menulis nama Yosuke di dalam buku Death Note. Keesokan harinya, saat akan sarapan, Light melihat berita di koran mengenai tersangka pembunuhan yang bernama Yosuke telah meninggal secara tiba-tiba di dalam penjara. Light pun kaget. Ternyata buku itu benar-benar bukan buku sembarangan. Malam harinya, Light kembali bertemu dengan Takuo. Di dalam petunjuk buku Death Note, tertulis kalau buku itu akan bekerja jika sang penulis mengingat wajah orang yang dia tulis namanya. Jika ada orang lain yang memiliki nama yang sama dan sang penulis tidak bermaksud membunuh orang itu, maka orang lain itu tidak akan terpengaruh. Untuk itulah, Light menatap Takuo dengan penuh kebencian. Light pun menulis nama Takuo. Orang yang ditulis namanya di dalam Death Note akan mati dalam waktu 40 detik. Jika cara kematiannya tidak dijelaskan, maka orang itu akan mati karena serangan jantung. Tepat 40 detik kemudian, secara tiba-tiba, Takuo mati karena serangan jantung. Setelah kejadian itu, Light bertemu dengan sosok makhluk mengerikan. Itu adalah dewa kematian yang bernama Ryuk. Ryuk mengatakan kalau dialah yang telah menjatuhkan Death Note. Ryuk tidak akan mengambil kembali buku itu karena penemunya adalah pemiliknya. Semua terserah kepada Light. Jika Light tidak menginginkan buku itu, maka Light bisa menyerahkannya kepada orang lain. Dan Ryuk akan menghapus ingatan Light terhadap buku Death Note. Light mencoba meraih tangan Ryuk, namun ternyata Ryuk adalah makhluk tak kasat mata. Ryuk berkata, hanya orang yang menyentuh buku Death Note yang bisa melihatnya. Seiring berjalannya waktu, kasus kematian misterius para penjahat semakin meningkat. Kematian misterius ini tidak hanya terjadi di Tokyo saja, bahkan di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka meninggal karena serangan jantung, padahal riwayat kesehatan mereka baik-baik saja. Hal itu menimbulkan kecurigaan akan adanya wabah virus misterius. Penduduk Tokyo pun menamai pembunuh para penjahat itu dengan sebutan Kira. Akhirnya muncul pro kontra terhadap Kira yang dianggap sebagai pembunuh para penjahat itu. Ada yang menganggap Kira adalah dewa keadilan, namun ada juga yang menyebut Kira adalah pembunuh yang suka main hakim sendiri. Pihak kepolisian akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap identitas Kira. Soichiro Yagami ditunjuk sebagai ketuanya. Polisi internasional mendeteksi kalau Kira berada di Jepang. Hal ini karena kasus kematian aneh ini pertama kali terjadi di Tokyo, Jepang. Untuk menangani kasus Kira ini, pihak polisi akan bekerja sama dengan detektif yang bernama L. L adalah seorang detektif yang cerdas yang berhasil memecahkan banyak kasus yang tak terpecahkan di seluruh dunia.
L sendiri ternyata selalu merahasiakan identitasnya. Seorang pria tua yang bernama Watari adalah penghubung untuk bisa berkomunikasi dengan L. Watari kemudian menyalakan laptopnya. L menghubungi dengan menggunakan laptop itu. L berkata kalau kasus kematian yang misterius ini bukan diakibatkan oleh penyakit. Dia yakin ada dalang di balik semua ini. L kemudian menunjukkan grafik kematian yang disebabkan oleh wabah penyakit. Setelah itu, L menunjukkan grafik kematian akibat pembunuhan. Ini adalah bukti kalau kematian para penjahat akhir-akhir ini adalah ulah seseorang. Seperti yang dikatakan orang-orang, L yakin kalau Kira lah pelakunya. Soichiro lalu berpendapat mungkin saja pelakunya lebih dari satu orang. L menunjukkan grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan sebuah kejahatan dengan jumlah pelaku. Semakin banyak pelaku yang terlibat, maka tingkat keberhasilannya semakin rendah. L yakin kalau pelakunya hanya satu orang. Soichiro pun bingung. Bagaimana sosok yang disebut Kira ini bisa melakukan pembunuhan di berbagai tempat di waktu yang sama? L juga belum menemukan jawabannya. Dia perlu melakukan penelitian lagi. L pun menutup telepon itu. Di tempat lain, Light merasa kalau yang dia lakukan adalah benar. Dia ingin menciptakan keadilan di dunia ini. Light juga semakin akrab dengan Ryuk. Light selalu memberi buah kesukaan Ryuk, yaitu apel. Light senang karena akhirnya para penjahat akan ketakutan. Death Note akan membantunya mewujudkan dunia tanpa kejahatan. Ryuk pun berkata kalau Light bertingkah seperti pahlawan. Light kemudian menonton berita di televisi. Di layar kaca ada seseorang bernama Lynn L. Taylor atau L. Orang itu mengaku kalau dia adalah detektif L yang sedang menyelidiki kasus Kira. Dia mengolok-olok Kira sebagai pembunuh keji yang kekanak-kanakan. L menganggap kalau Kira lebih rendah dari para kriminal yang dia bunuh. Light tentu saja emosi melihat hal ini. Light kemudian menulis nama orang itu di Death Note. Beberapa saat kemudian, saat sedang siaran live di televisi, orang itu tiba-tiba meninggal terkena serangan jantung. Tiba-tiba layar televisi digantikan oleh suara L yang asli. L yang asli mengatakan kalau orang tadi adalah narapidana hukuman mati yang kasusnya sangat dirahasiakan. L sengaja memanfaatkan orang tadi untuk memancing Kira keluar. Ternyata berhasil. Orang tadi benar-benar mati. L semakin yakin kalau Kira berada di sekitar Tokyo. Karena siaran tadi bukanlah siaran yang disiarkan ke seluruh dunia, melainkan hanya di wilayah Tokyo saja. Setelah mengetahui kalau Kira berada di Tokyo, L memastikan kalau Kira akan segera ditangkap dan dihukum mati. Light pun tidak terima. Dia masih merasa kalau dia adalah pelindung bagi orang-orang yang lemah. Light merasa kalau dia adalah dewa. Siapapun yang menentangnya harus dimusnahkan. Koran-koran di Jepang pun dipenuhi oleh berita L melawan Kira. Orang-orang yang tidak setuju dengan aksi Kira kini mendukung L. Pacar Light, Shiori, adalah salah satu orang yang tidak suka dengan perbuatan Kira. Menurutnya, yang dilakukan Kira adalah main hakim sendiri, bukan keadilan. Light yang berlagak mendukung Kira pun mencoba menjelaskan kalau di luar sana banyak sekali penjahat yang tidak mendapatkan hukuman setimpal. Namun Shiori tetap pada pendiriannya. Di dalam markas kepolisian, L menunjukkan jadwal Kira melakukan aksinya membunuh para penjahat. Dari jadwal tersebut, terlihat kalau itu mirip jadwal seorang mahasiswa. Kira tidak akan membunuh jika dia sedang berada di dalam kelas. Petugas polisi yang mengepalai penelitian kasus Kira, Soichiro Yagami, ternyata adalah ayah kandung Light itu sendiri. Sebelumnya, Light sering membantu ayahnya dalam memecahkan kasus sulit. Di saat sedang makan malam, Light menawarkan diri untuk membantu Soichiro menangani kasus Kira ini. Namun Soichiro tidak mengizinkannya, karena menurutnya Kira adalah pembunuh yang berbahaya. Kira adalah iblis yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Light pun kemudian izin untuk pergi masuk ke dalam kamar, tanpa mereka semua sadari kalau Light itu ternyata adalah Kira. Light yang bisa menghack database polisi akhirnya mengetahui hasil investigasi hari ini yang menyebutkan kalau Kira adalah seorang mahasiswa. Light kemudian mulai menuliskan jadwal waktu kematian para penjahat agar terlihat lebih acak. Death Note bisa membunuh targetnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Beberapa hari kemudian, polisi terkejut melihat ada 24 orang kriminal yang meninggal setiap jam. Hal itu mematahkan pendapat mereka tentang Kira adalah seorang mahasiswa. Namun L justru mendapatkan informasi baru. L kini tahu kalau Kira bisa menjadwalkan waktu kematian targetnya. L juga tahu kalau Kira bisa mengetahui hasil penyelidikan mereka. Bisa disimpulkan
kalau Kira adalah orang-orang yang ada di sekitar para polisi itu sendiri. Di suatu sore, Light sedang berjalan-jalan dengan Ryuk. Light melempar apel ke arah Ryuk, namun Ryuk tidak menangkapnya. Merasa ada yang aneh, Light membuka ponselnya. Light melihat ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ryuk pun memberitahu kalau sudah 2 hari ini Light diikuti oleh orang misterius. Setelah dilihat-lihat, Light merasa kalau orang yang membuntutinya bukanlah polisi Jepang. Di dalam kamar, Ryuk memberitahu kalau dia hidup dengan menyerap sisa umur manusia. Ryuk menyerap sisa umur orang yang mati karena Death Note. Ryuk juga bisa melihat nama asli orang dan sisa umur mereka karena dia memiliki mata Shinigami. Mendengar hal ini, Light berkata kalau dia ingin memiliki mata Shinigami juga agar dia bisa menulis nama orang di Death Note tanpa harus bertanya. Ryuk bisa mewujudkan hal itu, namun resikonya Light harus kehilangan setengah umurnya. Mendengar hal ini, Light pun mengurungkan niatnya. Hari berikutnya, 3 narapidana meninggal secara misterius. Ketiganya meninggal dengan cara yang berbeda. Ternyata itu semua adalah ulah Light. Light mencoba cara baru dalam membunuh kriminal. Jika sebelumnya dia hanya menulis nama saja, kali ini Light menulis nama dan detail proses meninggalnya target. Light kemudian melihat berita tentang perampokan bank. Kedua pelaku berhasil ditangkap, namun satu lagi masih buron. Buronan perampok itu bernama Osoreda. Light pun memiliki ide. Keesokan harinya, Light mengajak pacarnya Shiori jalan-jalan naik bis. Orang yang membuntuti Light tentu saja ikut menaiki bis itu. Dia duduk di belakang Light. Light kemudian berbalik dan bertanya kenapa orang itu terus mengikutinya. Namun orang itu pura-pura tidak mengenal Light. Buronan perampok yang bernama Osoreda kemudian menaiki bis yang sama. Dia mengancam sopir bis dengan senjata api. Light kemudian mengeluarkan secari kertas dan menuliskan kalau dia akan menangkap perampok itu. Light memperlihatkan kertas itu kepada orang yang ada di belakangnya. Orang itu melarang Light bertindak bodoh. Namun Light dengan sengaja memprovokasi orang itu agar mengeluarkan kartu identitasnya. Light pun akhirnya tahu kalau orang yang mengikutinya adalah seorang agen FBI yang bernama Raye Iwamatsu. Light kemudian dengan sengaja menjatuhkan kertas itu. Melihat ada yang tidak beres, Osoreda mengambil kertas itu dan membacanya. Osoreda yang marah berniat menembak Light, namun tiba-tiba dia melihat Ryuk yang mengerikan. Ternyata sobekan kertas itu adalah kertas Death Note yang membuat Osoreda bisa melihat Ryuk. Beberapa kali Osoreda mencoba menembaki Ryuk, namun tidak ada efeknya. Setelah kehabisan peluru, Osoreda menyuruh sopir bis berhenti. Di saat dia keluar dari dalam bis, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya sampai mati. Ternyata semua kejadian tadi sudah ditulis oleh Light secara detail di dalam buku Death Note dengan tujuan mendapatkan nama orang yang membuntutinya. Di tempat lain, Raye menemui tunangannya yang bernama Naomi. Naomi ternyata juga mata-mata FBI. Dia pernah bekerja dengan L. Naomi meminta Raye untuk berhati-hati karena Naomi sudah membooking gereja. Beberapa hari lagi, mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Di dalam rumahnya, Light berpikir tidak mungkin hanya ada satu agen FBI yang memeriksa kasus ini. Detektif L pasti mengirim beberapa agen FBI untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai sebagai Kira. Jika Light membunuh Raye sekarang, dia pasti akan ketahuan. Namun jika semua agen FBI itu tewas, Light tidak akan dicurigai. Ryuk pun mengingatkan kalau agen FBI bukanlah penjahat. Ryuk bertanya apakah Light tetap akan membunuh mereka. Namun Light ternyata sudah gelap mata. Beberapa hari kemudian, secara mendadak, Raye membatalkan janjinya dengan Naomi yang akan melangsungkan pernikahan di gereja. Raye mengatakan kalau dia ada urusan mendadak. Raye pun pergi menuju kereta bawah tanah. Tanpa sepengetahuan Raye, Naomi yang curiga mengikutinya dari jauh. Naomi mengamati gerak-gerik Raye dari kejauhan. Kereta itu pun berjalan. Raye mengambil sebuah amplop dan kemudian duduk di sebelah seorang pria. Ternyata amplop itu berasal dari Kira. Ada sebuah alat komunikasi dan beberapa lembar kertas di dalamnya. Setelah Raye memakai alat komunikasi itu, Light ternyata berada di gerbong sebelah. Dia menyuruh Raye untuk menghadap ke depan jika tidak mau terbunuh. Raye pun meminta bukti kalau orang yang menghubunginya ini adalah Kira yang asli. Light menjawab kalau pria yang ada di samping Raye bernama Ozaki. 2 tahun lalu, Ozaki ditangkap karena kasus pemerkosaan, namun dia dibebaskan. Di dalam kereta ini, tiba-tiba Ozaki meninggal karena serangan jantung. Raye pun akhirnya percaya kalau yang berbicara di dalam alat komunikasi itu adalah benar-benar Kira. Light kemudian bertanya,
berapa jumlah anggota FBI yang bertugas menangani kasus ini. Ray menjawab, ada 12 orang termasuk dirinya. Namun Ray tidak mengenal nama maupun wajah mereka satu persatu. Ray hanya tahu nama pimpinannya. Kira pun menyuruh Ray menuliskan nama pimpinannya di lembar kertas yang sudah disediakan. Kira lalu meminta Ray membuka laptopnya. Ternyata di situ sudah muncul nama-nama 12 agen FBI yang bertugas dengannya. Kira pun menyuruh Ray mengingat wajah orang-orang itu dan menuliskan nama-nama mereka di kolom-kolom di dalam kertas yang masih kosong. Setelah itu, Kira menyuruh Ray mengembalikan amplop itu di atas rak. Ternyata kertas-kertas kosong itu adalah lembaran buku Death Note. Sekelibat Ray melihat penampakan Ryuk. Di saat Ray turun dari dalam kereta, Naomi mendekatinya. Namun tiba-tiba, Ray terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, dia memandangi Light yang ada di dalam gerbong. Naomi pun histeris melihat tunangannya ini mati. Light kemudian mengambil amplop itu. Ternyata di bawah kolom nama, Light sudah menulis kronologi kematian masing-masing agen FBI, termasuk kronologi kematian Ray itu sendiri. Semua agen FBI itu pun mati dengan cara yang sudah tertulis di dalam buku Death Note. Kejadian tewasnya semua agen FBI yang sedang meneliti kasus Kira membuat Soichiro mempersilahkan timnya untuk mundur. Karena sekarang Kira juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kemungkinan semua polisi yang menangani kasus ini juga akan menjadi target Kira. Satu persatu petugas yang ketakutan itu pun pergi. Kini tim investigasi yang masih bertahan hanya berjumlah 6 orang termasuk Soichiro. Seorang petugas yang bernama Ukita mengatakan akan sulit berkoordinasi dengan L jika mereka tidak bertemu langsung. Soichiro pun membenarkan hal itu. Jika L ingin tetap bekerja sama dengan polisi, maka L harus menunjukkan dirinya agar mereka bisa berjuang bersama-sama. Akhirnya L setuju untuk bertemu Soichiro dan anak buahnya secara langsung. Watari membawa Soichiro dan anak buahnya ke dalam sebuah hotel mewah di mana L tinggal. Soichiro dan anak buahnya pun terkejut melihat penampakan L seperti seorang remaja yang kurang tidur. L menyuruh mereka untuk tidak menyebutkan nama asli mereka, karena sejauh yang dia tahu, Kira membutuhkan nama dan wajah targetnya untuk membunuh. L sendiri memakai nama palsu Ryuzaki. L mendapatkan data kalau Kira bisa memanipulasi tingkah laku korbannya sebelum mati. Hal itu terbukti dengan surat bunuh diri yang ditulis oleh salah satu penjahat sebelum mati. Surat itu ternyata memuat pesan untuk L. L mencurigai kalau Kira adalah seseorang yang dekat dengan anggota polisi. Harusnya tidak susah untuk menangkapnya. L dan tim investigasi akan berusaha keras untuk menangkap Kira. Naomi ternyata tidak bisa diam saja setelah kematian tunangannya. Naomi berusaha mencari informasi mengenai Kira sendirian. Di tempat lain, L dan tim investigasi melihat rekaman kamera CCTV di kereta tempat kematian Ray. Sementara itu, Naomi meminta informasi dari sopir bis yang sebelumnya dinaiki oleh Ray. Akhirnya, L berhasil mendapatkan titik terang. Dia memuat daftar orang-orang yang dia curigai. Keluarga Soichiro termasuk di dalamnya. L menunjukkan rekaman di saat Ray tewas. Sebelum meninggal, Ray menunjuk ke arah kereta. Kemungkinan Kira ada di dalam sana. L kemudian memberikan data tentang tunangan Ray. Ternyata mereka kehilangan kontak Naomi karena Naomi menghilang setelah kematian Ray. Naomi pasti sedang beraksi sendirian. L dan tim investigasi akan memasang kamera dan alat penyadap suara di dalam rumah Soichiro. Meskipun berat, Soichiro pun menyetujuinya untuk membuktikan kalau keluarganya tidak bersalah. Kamera dan alat penyadap itu akan dipasang selama 7 hari berturut-turut. Di tempat lain, Naomi menemui Shiori. Naomi bertanya tentang kejadian di dalam bis sebelumnya. Sementara itu, Light menyiapkan daftar jadwal kematian untuk targetnya selama seminggu ke depan. Dia harus berjaga-jaga kalau semisal dia masuk rumah sakit atau tertangkap. Ryuk pun memuji Light yang ternyata sangat teliti. Ryuk kemudian memusatkan perhatiannya kepada acara TV yang menampilkan artis Misa Misa. Misa Misa adalah seorang artis remaja yang sedang naik daun. Dalam sebuah wawancara, Misa Misa mengatakan kalau dia penggemar Kira. Keesokan harinya, Shiori mengajak Naomi menemui Light. Naomi memberikan kartu namanya. Naomi kemudian berkata jujur kalau dia mencurigai Light. Naomi yakin kalau Light adalah Kira. Light tentu saja menolak tuduhan itu. Light lalu mengeluarkan potongan kertas Death Note. Dia mulai menuliskan kronologi kematian Naomi. Light kemudian mengajak Shiori pergi. Secara mengejutkan, Naomi berkata kalau Light tidak akan bisa membunuhnya karena nama di dalam kartu nama yang barusan dia berikan bukanlah nama aslinya.
Ryuk pun kembali menawarkan mata Shinigami agar Light bisa mengetahui nama asli Naomi, namun Light tetap menolaknya. Saat akan memasuki kamarnya, Light melihat kawat yang dia pasang di pintu sudah patah. Itu artinya ada orang yang telah sengaja masuk ke dalam kamarnya. Light pun tahu kalau kamarnya sudah dipasangi kamera CCTV. Di tempat lain, L, Soichiro, dan tim investigasi mulai mengawasi kamera CCTV. Menurut L, Light sangat mirip dengan profil Kira. Meskipun kemungkinannya hanya 1%, namun mereka harus tetap berusaha. Di dalam kamar, Ryuk berusaha mengajak bicara Light, namun Light hanya diam saja. Di jalanan, Light memberitahu Ryuk kalau dia sedang diawasi. Mereka pasti memasang kamera dan alat penyadap di mana-mana. Light harus mencari semua kamera yang dipasang dan menemukan titik buta kamera itu. Keesokan harinya, L dan tim investigasi belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari layar, Light terlihat hanya belajar di kamarnya. L pun mengatakan kalau dia akan berhenti mencurigai Light jika di saat ada kematian misterius, Light tidak melakukan hal-hal yang aneh. Pada hari ketiga, mereka mendapat laporan tewasnya seorang buronan. Soichiro pun merasa lega. Ini berarti anaknya aman karena mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Light. Namun L meminta Soichiro untuk tidak senang dulu. Bisa saja Kira sudah menjadwalkan kematian penjahat itu jauh-jauh hari. Mereka harus menunggu sampai ada kejahatan baru yang terjadi. Di hari ketujuh, setelah makan malam, Light membawa keripik kentang rasa kaldu untuk teman belajarnya. Sementara L dan tim investigasi masih mengawasi sambil mendengarkan siaran berita. Tiba-tiba ada berita tentang penangkapan tersangka penculikan yang bernama Toru. Dari layar, Light terlihat sedang belajar dan tidak menyalakan televisi. Light pasti tidak tahu tentang berita penangkapan baru-baru ini. Namun secara mengejutkan, pembawa berita melaporkan kalau Toru baru saja tewas secara misterius yang diakibatkan oleh Kira. Atas kejadian ini, Light pun akhirnya tidak dicurigai lagi. Namun ternyata, tanpa diketahui, Light menyembunyikan HP Mito yang ada TV-nya, sepotong kertas Death Note, dan pulpen kecil di dalam bungkus keripik. Secara diam-diam, Light menuliskan nama Toru di kertas Death Note. Kamera dan alat penyadap yang ada di dalam kamar Light akhirnya dilepas. Light pun lega. Di tempat lain, Naomi menghubungi L. Naomi berkata kalau dia akan membuktikan bahwa Light adalah Kira, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Light mendapat telepon dari Shiori yang mengajaknya bertemu di museum seni. Di ujung telepon, ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi menggunakan pistol. Dari jauh, L mengamati CCTV museum seni. Dia dan Soichiro kaget melihat Light ada di layar. Ternyata L juga masih yakin kalau Light adalah Kira. Soichiro pun marah karena L masih saja mencurigai anaknya sebagai Kira. Soichiro menyuruh anak buahnya untuk mengirim bala bantuan ke museum seni. Di museum seni, Light kaget melihat Shiori sedang ditawan oleh Naomi. Naomi menyuruh Light untuk mengaku kalau dia adalah Kira jika ingin Shiori selamat. Light mengatakan kalau dia bukanlah Kira. Naomi mengancam akan membunuh Shiori jika Light terus-terusan berbohong. Light mengatakan kalaupun dia Kira, Shiori tidak ada hubungannya dengan semua ini. Light pun meminta Naomi untuk melepaskan Shiori. Naomi akhirnya memberitahu nama aslinya karena dia tahu Kira tidak akan bisa membunuh tanpa mengetahui nama targetnya. Naomi menyuruh Light untuk membunuhnya saat ini juga. Jika tidak, dia akan membunuh Shiori. Light kemudian mengeluarkan sebuah pena. Dia seperti akan menulis. Tiba-tiba mereka mendengar sirine polisi. Melihat Naomi lengah, Shiori berusaha kabur. Namun Naomi yang panik akhirnya melepaskan 3 tembakan. Tembakan itu mengenai dada Shiori. Shiori akhirnya tewas. Naomi pun panik. Melihat petugas polisi datang, Naomi akhirnya bunuh diri. Light terlihat sangat terpukul melihat kematian kekasihnya itu. Beberapa saat kemudian, Light memberitahu Ryuk kalau sebenarnya dia sudah tahu nama asli Naomi sejak lama. Light melihat amplop dari gereja yang dibawa Naomi di saat Rai meninggal. Light mendatangi gereja itu untuk mengetahui nama asli Naomi. Jadi Light dengan mudah membuat kronologi kematian Naomi persis seperti yang barusan terjadi. Ryuk tentu saja kaget. Pasalnya, Death Note tidak bisa membuat orang saling membunuh satu sama lain. Secara mengejutkan, Light ternyata juga menulis nama Shiori untuk mati. Light menulis Shiori akan terbunuh oleh tembakan senjata. Tidak ada orang lain selain Naomi yang membawa pistol di dalam museum ini. Jadi pistol yang dibawa Naomi akan ditembakkan kepada Shiori.
Jadi walaupun semuanya tidak tertulis, semuanya berjalan sesuai rencana Light. Ryuk yang seorang iblis pun kagum, karena menurutnya Light lebih kejam daripada iblis. Light akan memanfaatkan kematian Shiori sebagai alasan untuk bergabung dengan tim investigasi bersama ayahnya. Tidak akan ada yang mencurigainya lagi. Ryuk pun semakin merasa kalau Light lebih buruk daripada iblis. Shiori benar-benar mencintai Light, namun Light tega mengorbankannya. Di tempat lain, Misa dikejar-kejar oleh penggemar fanatiknya. Penggemar psikopat itu ingin membunuh Misa. Tiba-tiba penggemar itu mendadak mati karena serangan jantung. Dari atas, jatuh sebuah buku yang terlihat seperti Death Note. Di tempat lain, Light kemudian mengutarakan keinginannya bergabung dengan tim investigasi kepada ayahnya. Secara mengejutkan, L kemudian datang. Dia mengucapkan selamat bergabung kepada Light. L berkata kalau dia meminta bantuan Light untuk menangkap Kira sambil makan keripik kentang rasa kaldu. Dan berakhirlah alur cerita film Death Note ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah terkadang manusia memang lebih kejam daripada iblis. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.